Makanya saya bilang kemarin, orang Kristen yang punya paham seperti ini, saya bilang tidak waras lagi. Coba dengarkan. Saya ulang, saya coba pelan-pelan nih, ngikutin narasi-narasi kamu. Ini kamu adalah korban-korban dari pendeta-pendeta yang gak pernah belajar Bible, pendeta-pendeta lulusan tolologia. Lama-lama gue bisa gelo ini. Aduh, kepalaku sakit ya. Udah panas. Jubaida. Ya, pendeta-pendeta yang terlalu banyak title-nya, ya, yang memang sudah didesain untuk sekolah teologi lalu kerja dapat duit. Itu korban Anda ini Anda korbannya. Apa ini? Itu bagaimana ini? Perhatikan, pertanyaan saya tadi, kehendak siapakah untuk menyalibkan Yesus? Anda katakan kehendak Bapa di sorga. Kita tahu bahwa yang menyalibkan Yesus, yang merasuki Yudas supaya memberitahukan di mana Yesus, kemudian orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, mahkamah agama, semua itu adalah orang-orang yang menolak, menentang Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus. Anda bilang katakan setuju. Pertanyaan saya, berarti mereka ini adalah orang-orang yang melaksanakan kehendak Bapa di surga, betul? Iblis pun melaksanakan kehendak Bapa di surga, betul? Ya memang itu udah serencana Allah juga. Nah, makanya saya bilang, kamu kalau debat sama Yusuf PI, debat sama Juma, mereka akan menyimpulkan bahwa iblis berjasa karena dia membantu Bapa di surga. Makanya saya bilang, orang-orang seperti kalian inilah yang menjadi batu sandungan dalam pemberitaan Injil. Arti doa Yesus, sebentar. Berarti doa Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukan, ya Bapa ampunilah mereka. Bukan begitu doanya, salah doanya. Harusnya, ya Bapa berikanlah mereka penghargaan karena mereka telah melaksanakan kehendak-Mu. Sudah, Edis. Silakan. Begini, Edis. Kalau Edis mengatakan itu adalah kehendak iblis, itu kan kalau kita mengartikan kehendak iblis itu ya, dia menghendaki supaya penyaliban itu terjadi. Itu kan menurut Edis kan? Betul. Betul kan? Oke, kalau memang itu betul, itu adalah sebuah kehendak iblis. Kalau kita tahu iblis itu adalah menginginkan manusia itu jatuh dalam dosa. Benar kan? Jangan bahas manusia jatuh dalam dosa. Kita bahas penyaliban Yesus. Anda jangan lari kemana-mana. Enggak, jangan lari. Karena tujuan penyaliban itu adalah mengubah kutukan menjadi berkat. Tujuan penyaliban mengubah kutuk jadi berkat, bukan itu. Tujuan penyaliban itu adalah untuk melenyapkan Sang Mesias, untuk melenyapkan Yesus. Karena Yesus mengajarkan kebenaran, karena Yesus memberitakan yang benar, dan setan tidak suka itu. Sehingga setan ingin melenyapkan Yesus. Tetapi di dalam pikiran setan, dia berhasil. Di dalam pikiran setan, Sang Mesias sudah meninggal. Berarti pengajaran-pengajarannya berhenti, ajarannya punah. Tetapi ternyata apa? Ternyata pada hari yang ketiga, Yesus yang dilenyapkan oleh mereka, Mesias yang diwafatkan oleh mereka, bangkit mengalahkan maut. Disitulah menjadi kekalahan iblis. Makanya salib itu menjadi lambang kemenangan. Jadi iblis tidak mengerjakan kebaikan di dalam salib itu. Iblis itu mengerjakan kejahatan di dalam salib itu. Tetapi Bapa di sorga merubah, membalikkan rencana jahat si iblis itu menjadi kemenangan. Jadi menurut Anda, keinginan untuk menyalibkan Yesus itu adalah keinginan dari Bapa di sorga? Betul. Baik. Dan secara realita, yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Roma, yang mereka tidak percaya kepada Yesus, betul? Ya. Jadi mereka sedang melaksanakan kehendak Bapa di surga. Kalau kita belajar, Tenang, jangan bertele-tele. Mereka melakukan kehendak Bapa di surga. Itu adalah sebuah rencana. Nah, ini makanya saya bilang, tenang. Kamu jawab saja pertanyaan saya. Tadi saya tanya, kehendak siapakah menyalibkan Yesus? Kehendak Bapa di surga, betul?
Betul. Oke, kita tahu bahwa yang menyalibkan Yesus adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mahkamah agama yang menentang Yesus, betul? Betul. Berarti mereka ini sedang melaksanakan kehendak Bapa di surga. Betul. Berarti mereka harus mendapatkan penghargaan, mereka harus mendapatkan pahala dari Bapa di surga, betul? Yang memang dapat dari pahala mana? Rob kami ada 3, Bapa di surga, Yesus, dan juga Roh Kudus. Kenapa? Karena mustahil menjadikan Bapa sebagai Rob, sebagai kurios, tanpa menjadikan firman-Nya sebagai Rob, sebagai kurios juga. Berarti ada 3 roh. Karena otomatis, ya ada 3. Masalahnya kalian gak bisa ngitung. Nah, itu masalahnya. Jadi ada 3 Tuhan. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Nah, keimanan Oh, jelas dong ada 3 rob, 3 kurios.